Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu sinkronisasi dan deadlock dalam sistem operasi. Pada awal-awal perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aryan Setiawan dari kelas 2IA24. Lalu NPM saya 514220079. Di sini ada penjelasan sinkronisasi dan deadlock dalam sistem operasi. Sinkronisasi dan deadlock adalah dua konsep penting dalam sistem operasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan eksekusi proses. Sinkronisasi bertujuan untuk mengatur urutan eksekusi proses atau thread agar mereka dapat berjalan dengan benar dan efisien. Sementara deadlock adalah kondisi yang harus dihindari atau ditangani agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Berbagai teknik dan metode digunakan untuk mengatasi masalah ini, dan pilihan metode tergantung pada kebutuhan dan karakteristik spesifik dari sistem yang digunakan. Definisi sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem operasi adalah proses pengaturan dan pengelolaan akses beberapa proses atau thread ke sumber daya bersama untuk mencegah terjadinya konflik dan memastikan konsistensi data. Sinkronisasi memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya kritis pada satu waktu, mencegah masalah seperti race condition dan deadlock. Di sini ada pentingnya sinkronisasi dalam sistem operasi. Yang pertama itu bisa menjaga integritas data. Sinkronisasi menjaga kondisi lomba race condition yang dapat menyebabkan kerusakan atau inkonsistensi data. Lalu yang kedua itu ada koordinasi proses. Sinkronisasi memungkinkan proses-proses yang saling terkait untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aman. Lalu yang terakhir ada efisiensi sistem. Dengan sinkronisasi yang tepat, sumber daya sistem dapat digunakan secara optimal tanpa konflik. Lalu ada teknik-teknik sinkronisasi. Yang pertama itu ada mutex. Mutex atau mutual exclusion adalah mekanisme untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya kritis pada satu waktu. Lalu yang kedua ada semafor. Semafor adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Digunakan untuk sinkronisasi dan pengendalian kendala. Lalu yang terakhir ada monitor. Monitor adalah struktur data yang menyediakan mekanisme sinkronisasi tingkat tinggi dengan antarmuka yang lebih mudah dan digunakan. Di sini ada cara kerjanya. Cara kerja mutex itu ada lock. Sebuah thread yang harus mendapatkan lock mutex sebelum memasuki bagian kritis dari kode yang mengakses sumber daya bersama. Lalu unlock. Setelah selesai mengakses sumber daya, thread harus melepaskan yaitu unlock mutex untuk memungkinkan thread lain mengakses sumber daya tersebut. Lalu semafor. Semafor itu ada P. Jadi P itu bisa diartikan wait atau decrement. Jika nilai semafor positif, maka proses bisa mengakses sumber daya dan nilai semafor dikurangi 1. Jika 0, proses harus menunggu hingga nilai semafor positif. Lalu ada V. V itu bisa diartikan signal atau increment, menambah nilai semafor dan membangun proses yang sedang menunggu jika ada. Lalu monitor, pengujian otomatis. Hanya satu thread yang dapat menjalankan metode dalam monitor pada satu waktu, karena monitor secara otomatis mengunci saat thread masuk dan membuka kunci saat thread keluar. Lalu ada variabel kondisi. Monitor menyediakan mekanisme untuk thread menunggu pada kondisi tertentu dan disinyalir ketika kondisi tersebut terpenuhi. Lalu di sini ada definisi deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses dalam sistem komputer saling menunggu untuk sumber daya atau kejadian yang hanya bisa dilepaskan oleh salah satu dari proses tersebut. Dalam deadlock,
Tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi karena setiap proses menunggu sumber daya yang diperlukan oleh proses lain, yang pada gilirannya menunggu sumber daya yang dikuasai oleh proses lain dalam lingkaran tertutup. Ini menciptakan situasi di mana proses-proses tersebut terjebak dalam siklus penantian tanpa akhir, sehingga menyebabkan sistem tidak dapat membuat kemajuan. Di sini ada kondisi terjadi deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion, setidaknya satu sumber daya harus bersifat eksklusif. Artinya hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya tersebut pada satu waktu. Lalu yang kedua ada hold and wait, proses memegang sumber daya yang telah dikunci dan menunggu sumber daya lain yang sedang dikunci oleh proses lain. Ketiga ada no preemption, sumber daya yang telah diberikan kepada suatu proses tidak dapat diambil kembali preempted. Lalu yang keempat ada circular wait, ada rangkaian proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya dalam siklus. Di sini ada ilustrasi kondisi deadlock. Jadi suatu program itu tuh saling nunggu-menunggu. Jadi nggak ada yang gerak lagi gitu. Kayak lagi macet aja. Di sini ada metode pencegahan dan penanganan deadlock. Pencegahannya memastikan setidaknya satu dari 4 kondisi terjadi deadlock tidak terpenuhi, seperti menghindari penggunaan mutual exclusion. Lalu yang kedua ada penghindaran, mengatur alokasi sumber daya secara hati-hati untuk mencegah terjadinya deadlock, seperti menggunakan algoritma Banker. Lalu yang ketiga deteksi dan pemulihan, mendeteksi keadaan deadlock dan mengambil tindakan untuk memulihkan sistem, seperti membatalkan proses yang terlibat dalam deadlock. Lalu yang terakhir ada pengabaian, memilih untuk mengabaikan deadlock jika dampaknya tidak signifikan dengan asumsi deadlock jarang terjadi. Sekian dari saya untuk penjelasan sinkronisasi dan deadlock pada hari ini. Nama saya Muhammad Iqbal Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.